Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam program podcast GBI Rocks Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Kita masih berada pada episode tentang finance, dan hari ini kita akan membahas tentang perpajakan. Karena biasanya di sekitar bulan Maret, bulan April, itu di negara kita, di Indonesia, orang diwajibkan untuk melaporkan pajak kepada pemerintah. Ya. Oleh karena itu tentu saja kita sebagai orang-orang yang taat kepada pemerintah, karena semua pemerintah berasal dari Tuhan, kita akan mengenal, kita akan melihat pajak-pajak pribadi apa yang perlu kita persiapkan sehingga kita bisa melalui semuanya dengan baik. Dan bersama dengan saya sudah hadir Bapak Rudi Hadi Setiawan. Beliau adalah konsultan pajak dan manajemen PT Solusi Primatama Tunggal. Shalom Pak Rudi. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Baik-baik Pak. Baik, puji Apa Tuhan. semakin sibuk hari-hari ini? Mendekati tutup tahun ya, rutinitas memang untuk tutup tahun buku semua. Semua tutup tahun buku Pak ya? Ya, betul. Aktivitasnya jadi meningkat. Extra effort, ya. Ya Pak Rudi, hari ini kita akan berbicara mengenai pajak pribadi, mengenal pajak pribadi. Okay. Ya. Kalau kita melihat ya, di dalam peraturan perpajakan di negara kita, jenis-jenis pajak apa yang biasanya itu dikenakan untuk pribadi Pak, untuk person gitu ya, untuk perorangan gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang untuk kewajiban pajak orang pribadi, itu memang ada dua, bisa berasal dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas, jadi wira swasta, dan yang kedua bisa juga berasal dari sebagai karyawan. Ya, jadi kalau sebagai karyawan otomatis dia nanti mengisi SPT-nya itu cukup hanya di akhir tahun, berasal dari bukti pemotongan yang dia terima dari perusahaan pemberi kerja. Ya, seperti itu. Jadi cuma ada dua aja Pak ya? Ada dua. Untuk yang bekerja sebagai karyawan, dan yang kedua adalah yang bekerja sebagai pengusaha begitu ya, katakan begitu ya. Seperti pekerjaan bebas. Ada lagi kategori yang ketiga, untuk mereka yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Ya, itu juga merupakan wajib pajak. Cuman undang-undang sudah mengatur bahwa kalau memang dia bergerak di bidang sosial keagamaan, itu sudah tidak perlu dikenakan pajak lagi. Seperti itu. Jadi kategori yang ketiga ini bebas pajak gitu Pak ya? Dengan catatan dia memang punya legalitasnya, jadi semacam kartu pendeta dari sinode, ada payung hukumnya semua, ya itu masih bisa. Tapi itu tetap dilaporkan atau bagaimana Pak Rudi? Tetap dilaporkan. Kewajibannya tetap dilaporkan tetap dilaporkan. Tapi tidak dikenai pajak begitu. Betul, dia nanti masuk pada kolom yang bukan merupakan penghasilan. Jadi itu bisa berupa sumbangan, bisa berupa sebuah support dari jemaatnya. Betul. Karena itu Kingdom People, seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi, berarti kita semua ini adalah wajib pajak begitu ya. Jadi artinya semua itu harus melaporkan kepada pemerintah begitu Pak ya. Iya, betul. Semua pajak ya. Jadi kalau kita bicara pemahaman wajib pajak itu sebetulnya terdiri dari dua unsur, subjek dan objek. Subjek itu kapan? Saat kita lahir di Indonesia, seorang bayi itu sudah wajib pajak. Tapi kapan dia saat harus punya NPWP, harus terpenuhi pada unsur kedua, objek. Objek itu berarti bicara tentang dia mulai memperoleh penghasilan. Jadi anak saya pun yang masih belum bekerja, dia masih di bawah pengampuan saya, dia wajib pajak. Tapi karena belum ada penghasilan, dia tidak perlu mempunyai NPWP. Seperti itu. Sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, saya ingin bacakan untuk Kingdom People, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang ke-6, itulah sebabnya juga maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Nah, Pak Rudi, kalau ngomong tentang pajak, biasanya oleh pemerintah pajak itu akan digunakan untuk apa, Pak? Jadi supaya kita ini pada waktu melaporkan dan membayar pajak, kita jadi tahu ini uang kita yang dipotong ini akan dipakai untuk apa oleh pemerintah? Iya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang penerimaan pajak, itu kan merupakan salah satu unsur dari penerimaan APBN. Dan untuk Indonesia ini boleh dibilang dia memegang porsi 60-70%. Yang pada akhirnya APBN ini nanti akan dipergunakan sebagai pendanaan infrastruktur. Terus kemudian yang terakhir seperti kita alami sekarang adanya pandemi, bagaimana APBN terus keluar untuk vaksin-vaksin. Jadi itu semua adalah pembayaran pajak dari kita yang kegunaannya untuk membangun bangsa dan negara. Seperti itu. Jadi itu sebetulnya kita bayar kembali kepada kita sendiri, begitu Pak ya? Seperti itu. Berupa infrastruktur, berupa subsidi atau apapun juga yang menjadi program pemerintah, begitu Pak ya? Betul. Untuk kesejahteraan kita semua. Jadi dengan demikian kita tidak perlu punya pemikiran bahwa kalau saya bayar pajak itu nanti uangnya sia-sia gitu ya? Iya, betul Pak. Karena kembali lagi kalau kita bicara tentang bagaimana pengelolaan di pemerintah, itu sudah menjadi doa kita bersama bahwa para pemimpin, para presiden, menteri-menteri yang ada itu adalah perwakilan Tuhan. Itu doa kita sehingga mereka bisa betul-betul merealisasikan. Bisa mengelolanya dengan baik, betul, begitu ya. Karena seperti yang sekarang kita alami, mulai ada jalan tol yang bebas hambatan. Dan itu menghubungkan antar kota, mempercepat untuk roda perekonomian juga, seperti itu. Nah, Pak Rudi, ngomong-ngomong soal NPWP tadi, Pak, apakah setiap penduduk yang ada di Indonesia itu harus memiliki memiliki NPWP semua, Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, bahwa dikatakan setiap penghasilan yang dapat menambah kemampuan ekonomis atau kekayaan dari warga negara itu harus membayar pajak. Cuman dalam seperti tadi yang awal sudah saya sampaikan, ada kriteria tertentu terkait dengan mereka yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Nah, itu mereka hanya bukan sebuah penghasilan, tapi mereka menerima sebuah sumbangan-sumbangan seperti itu. Nah, Pak, mereka yang bergerak di bidang sosial keagamaan itu pun tetap harus memiliki NPWP walaupun tidak membayar, hanya melaporkan, tapi mereka tetap harus memiliki NPWP, begitu ya? Tetap. Bahkan ke depan ini program terakhir kan dikatakan adanya identitas tunggal. Jadi nomor induk KTP kita itu nanti akan menjadi satu dengan NPWP. Sehingga pada dasarnya kalau kita di Indonesia mau memiliki harta seperti parsil tanah, bangunan, itu tetap harus punya NPWP. Seperti itu. Jadi semua rakyat wajib punya NPWP bagi mereka yang sudah berpenghasilan tentunya, Pak ya. Betul. Dan betul. Itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan kita. Iya, betul. Cuman memang dalam konteks kalau kita bicara orang pribadi, itu tetap ada yang namanya batasan penghasilan tidak kena pajak. Jadi pada level tertentu mereka memang sebagai wajib pajak, tapi karena melihat penghasilannya itu masih di bawah, itu sebetulnya tetap harus punya NPWP dan melaporkan SPT. Cuman dalam praktek di lapangan seringkali mereka merasa tidak perlu karena masih di bawah PTKP itu. Sehingga tidak perlu melaporkan. Betul, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kalau menurut ketentuannya setiap orang yang punya kewajiban untuk melapor, kalau seandainya dia tidak melapor, itu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak? Artinya apakah ada sanksi-sanksi tertentu atau ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung kalau seandainya seseorang tidak melaporkan pajaknya itu. Jadi seperti kalau kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan di Roma 13 itu ayat yang ke-4 dikatakan bahwa karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia,
Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau kita bicara pedang ini bicara tentang sebuah sanksi. Otomatis kalau mereka yang tidak melakukan sesuai dengan kewajibannya, mereka akan mendapatkan sanksi-sanksinya. Bisa berupa sanksi administrasi, denda dan lain sebagainya itu. Betul. Itu dari 3 golongan wajib pajak tadi Pak ya, itu tetap mereka harus melaporkan ya, termasuk yang dari sosial keagamaan begitu. Betul. Ya. Walaupun mereka tidak membayar pajak, tapi ada kewajiban untuk melapor, dan kalau seandainya mereka tidak melapor, tetap ada sanksi. Ya, betul. Untuk wajib pajak ini ya. Ya, karena di dalam formulir SPT tahunan orang pribadi, itu nanti ada klasifikasinya. Jadi ada yang penghasilan bersifat final, ada penghasilan yang memang pekerjaan bebas, ada yang bukan merupakan penghasilan. Bukan objek pajak, sorry. Seperti itu. Nah Pak Rudi, kadang-kadang orang itu mungkin berpikir ya, saya nggak bayar pajak karena malas begitu ya, karena ribet cara ngurusnya dan seterusnya, ngisinya, SPT-nya dan seterusnya. Nah apakah Pak Rudi punya tips bagaimana caranya kita membayar pajak pribadi kita ini? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan dari masa ke masa ya, sebetulnya perpajakan itu sudah jauh dibuat lebih simpel. Jadi kasih contoh seperti yang perkembangan terakhir, yang disebut sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, itu cukup dengan bayar 0,5% dari pendapatannya dia tiap bulan, dan itu sudah bersifat final. Di akhir tahun cuma tinggal buatkan satu rincian, Januari punya penghasilan berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah itu tinggal dilaporkan, dimasukkan begitu aja. Terus yang kedua ditunjang dengan adanya sistem IT dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita cukup buka dengan situsnya, kita isi di sana. Jadi online Pak ya? Langsung online. Nggak perlu datang ke kantor ini perlu. Karena memang lebih mengarah di Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang ke arah paperless. Semua dibuat sistem IT, jadi kalau lapor-lapor tiap masa, tiap tahun itu juga selalu online semua. Seperti itu. Apakah kalau seandainya kita melapor secara online Pak, itu kadang-kadang kita juga nggak ngerti aturannya gitu kan. Misalkan saya harus kena pajak berapa persen, itu kita taunya dari mana begitu Pak? Ya, jadi kalau di dalam situs itu seringkali juga dibuka forum semacam untuk pelayanan masyarakat. Nah di situ juga bisa diakses, kita bisa tanya jawab, tentu pada jam-jam kerja ya. Sehingga nanti dari petugas yang bersangkutan akan memberikan arahan bagaimana yang seharusnya itu. Jadi jauh lebih simpel kalau menurut saya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu khawatir kalau kita nggak bisa ngisi atau kita nggak tahu aturannya, nggak paham aturannya gitu Pak ya. Iya betul. Karena sekarang semua akses informasi sudah dipermudah oleh Direktorat Pajak begitu ya. Iya betul. Apakah ada tips mungkin juga dari Pak Rudi ya terkait dengan supaya pembayaran pajak pribadi kita ini lancar? Dengar-dengar ada program ini Pak ya, program pengungkapan sendiri. Betul. Mungkin Pak Rudi bisa jelaskan ini program apa begitu, lalu tipsnya apa supaya kita bisa lancar untuk membayar pajak pribadi kita. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang program ya, yang pertama kita lihat dari sejarahnya ya. Pertama kali diadakan untuk program semacam pengampunan pajak ya, itu adalah tahun 2007 yang disebut sebagai Sunset Policy. Sunset Policy itu apa? Itu bicara tentang matahari terbenam. Apa yang terbenam? Itu adalah masa kegelapan di masa yang lalu. Di mana antara pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dan juga dengan masyarakat, belum ada pemahaman untuk pembayaran pajak yang benar. Sehingga pada akhirnya dikatakan itu masa kegelapan yang sudah tenggelam. Kemudian ada perubahan secara fundamental. Semua data itu sudah dibuat sistem online dan itu masuk ke kantor pusat. Kemudian apa sih program Sunset Policy ini? Karena kalau kita bicara prinsip dari sebuah SPT orang pribadi, itu hanya
tertuang dalam satu rumusan aja. Jadi kalau kita bicara ini berarti penghasilan, rumusannya ya penghasilan sama dengan biaya hidup ditambah harta. Nah, yang selalu jadi masalah selama ini dari masa ke masa itu penghasilan dengan pertambahan harta. Nah, ini korelasinya seringkali dia tidak seimbang. Adanya terus dilahirkanlah program namanya Sunset Policy. Terus kemarin di 2016 lahir yang namanya tax amnesty. Tax amnesty, ya. Betul, tax amnesty ternyata masih terjadi ada beberapa hal karena kelupaan alpa, ada harta yang tertinggal belum dilaporkan, itu dikenakan sanksi yang cukup lumayan besar. Sampai sanksinya itu 90% dari nilai harta yang kena pajak gitu ya. Belum dilaporkan. Yang belum dilaporkan, ya. Betul. Nah, sehingga akhirnya dari situ dikeluarkan kebijakan yang terakhir program pengungkapan sendiri yang jauh lebih ringan dan ini dipandang sebagai sesuatu hal yang lebih meringankan untuk masyarakat sehingga pada akhirnya program pengungkapan sendiri ini nanti akan menjadi sebuah juga korelasi dengan APBN. Nah, karena kondisi sekarang ini kita semua tahu adanya pandemi. APBN kita itu sudah cukup lumayan berat, bahkan sudah mengarah ke minus itu. Karena pembelian vaksin dan lain-lain, tunjangan seperti itu. Jadi sebetulnya program pengungkapan sendiri ini kelanjutan Pak ya dari tax amnesty itu ya? Betul. Atau perubahan Pak? Kelanjutan. Kelanjutan begitu kelanjutan. Ya? Karena di program tax amnesty yang pertama, itu kan diberikan kesempatan kita melaporkan mengungkap harta kita. Karena kelupaan alpa itu nanti masih ada di dalam program pengungkapan sendiri ini. Nah, cuman perbedaannya kalau dalam program pengungkapan sendiri ini lebih fokus ke arah SPT orang pribadi. Sedangkan kalau untuk yang di tax amnesty itu orang pribadi dan juga badan usaha. Perusahaan. Seperti itu. Nah, Pak Rudi, apakah ada tips-tips untuk kita supaya kita ini selalu lancar ya? Kalau saya nggak salah ingat kita ini harus melapor SPT paling lambat akhir bulan Maret, betul Pak ya? Betul, untuk orang pribadi. Untuk yang pribadi Pak ya? Betul. Kadang-kadang kita ini seringkali lupa atau malas gitu tadi Pak, atau kemudian kita ini nggak tahu cara mengisinya. Nah, apakah ada tips dari Pak Rudi begitu secara praktis begitu ya, untuk kita bisa melaporkan pajak penghasilan kita sesuai dengan ketentuan dari peraturan perpajakan gitu. Jadi kalau kita bicara untuk persiapan program pengungkapan sendiri, itu sebaiknya mulai dari sekarang kita sudah mulai untuk melakukan analisa, rekap seluruh harta-harta kita, itu mana aja yang belum terlaporkan. Nah, kemudian nanti pada waktu bulan Januari sampai dengan Juni, itu nanti kita bisa lakukan pengungkapan sendiri itu dengan membayar tebusan-tebusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sangat saya sarankan untuk kita bisa ikut dalam program ini karena mengingat dari kondisi semua bagian itu sudah terdeteksi ataupun sudah online dengan pihak pajak. Jadi kasih contoh seperti kalau kita bicara tentang pembelian tanah, persil, mereka sudah online dengan BPN. Kalau kendaraan, mereka sudah online juga dengan Samsat. Bahkan kalaupun kita membeli kapal pesiar, yachts, itu sudah online juga dengan administrasi pelabuhan. Jadi percuma Pak ya kita sembunyikan Pak ya? Pasti akan terbuka. Dan yang terakhir mereka ada program yang namanya pembukaan rekening bank itu. Jadi semua itu sudah dibuat satu sistem oleh pemerintah, dalam hal ini perwakilan Tuhan, bahwa kita ini diarahkan untuk menjadi wajib pajak yang benar. Seperti itu. Jadi itu memang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik begitu Pak. Betul. Ya, warga negara yang taat pajak, juga termasuk taat kepada Tuhan. Ya, kita perlu untuk melaporkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, penghasilan-penghasilan kita, sehingga itu bisa menjadi satu hal yang memang contoh dan teladan yang baik dari kita untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Nah, Pak Rudi, bagaimana kalau masih ada pemikiran-pemikiran yang tadi Pak Rudi sampaikan,
orang takut untuk membayar pajak yang demikian besar, lalu kemudian disembunyikan. Itu nanti bisa lewat program ini Pak ya, pengungkapan pribadi ini ya, dilaporkan ya. Betul, program pengungkapan sendiri merupakan kesempatan. Nah, kalau seperti kita tahu dulu yang di program tax amnesty itu filosofinya kan dikatakan ungkap, tebus, lega. Nah, jadi kalau ini merupakan kelanjutan dari tax amnesty, maka ya tentunya kita lihat filosofinya akan sama. Apa yang sudah kita ungkap, apa yang sudah kita bayar, dan itu akan membuat kelegaan saat kita tidur malam. Nggak perlu kepikiran lagi. Nggak perlu kepikiran dikejar-kejar orang pajak Pak ya. Iya betul. Kalau begitu, apa yang mesti perlu kita persiapkan? Tentunya kita perlu mendokumentasi Pak ya, penghasilan kita, harta-harta kita begitu ya, untuk kita laporkan gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara tax amnesty dan program pengungkapan sendiri itu bicara tentang harta arahnya. Karena kalau penghasilan itu nanti akan otomatis kita lakukan kewajibannya pada tiap tahun pajaknya kan. Nah, tapi nanti harta ini yang seringkali yang saya katakan tadi menjadi PR dari dulu antara penghasilan dengan pertambahan harta yang tidak pernah imbang. Nah, tax amnesty dan program pengungkapan sendiri akan menyeimbangkan ini semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk sesi yang sudah diberikan, informasi-informasi yang sudah diberikan tentunya sangat berguna bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik dan taat pajak tentunya ya. Kepada pemerintah kita Indonesia. Baik Kingdom People, itulah perbincangan saya dengan Bapak Rudi Hadi Setiawan. Kita sudah mengenal bagaimana pajak pribadi yang berlaku di negara kita Indonesia, dan tentu saja sebagai warga kerajaan kita harus menjadi contoh, menjadi teladan dengan cara kita taat membayar pajak dan taat tentunya untuk melaporkan itu semuanya kepada pemerintah. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan memberkati kita juga. Boleh minta tolong Pak Rudi untuk berdoa buat kita semua yang menyaksikan podcast ini, Pak. Oke, siap. Baik. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kembali bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan program ini. Biarlah kiranya Engkau Bapa yang menurunkan kasih karunia-Mu, memberikan hikmat untuk mereka boleh melakukan kewajiban bukan karena keterpaksaan, tapi dengan sebuah sukacita, kerelaan karena mengasihi Engkau Tuhan. Karena pembayaran pajak, kewajiban-kewajiban yang ada itu bukanlah berasal dari pemerintah, tapi semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, yang pemerintah sebagai alat-Mu, sebagai bejana-Mu untuk boleh membimbing kami semua hidup benar, mempunyai kesejahteraan, bahkan kami boleh membagikan berkat-berkat yang kami terima melalui penerimaan APBN, pembayaran pajak yang kami lakukan, sehingga menjadi berguna bagi kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Rudi untuk waktunya. Demikian Kingdom People, episode kali ini tentang mengenal pajak pribadi. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya, dan terus saksikan program-program podcast berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You.